halaman 167. Ya. Ada beberapa catatan yang diberikan pada halaman 167 ini, ya, yaitu ini pada alinea yang di tengah ini ya, di sini nih ya. Ini ya. Berdasarkan hasil ini kita dapat memperlihatkan bahwa vektor 0 selalu berada pada subruang. Ya. Vektor 0 selalu berada di subruang. Karena apa? Karena subruang adalah ruang vektor, ya, dengan operasi yang sama dengan ruang vektor induknya. Nah, karena dia ruang vektor, menurut syarat nomor C, di dalam ruang vektor harus ada elemen identitas, yaitu vektor 0. Ya. Karena operasi di V sama dengan operasi di V, maka vektor 0-nya juga sama. Berarti vektor 0-nya dari V itu harus selalu berada di dalam subruang, ya, dalam setiap subruang. Ya. Dan itu mudah ya membuktikannya mudah menggunakan teorema ini ya. Teorema ini ya. B adalah subruang jika dan hanya jika untuk setiap U dan V di B dan skalar S dan T, SU plus TV adalah vektor di V juga. Ya. Boleh memakai teorema ini, boleh memakai teorema ini, ya. Nah, kalau S dan T ini sembarang ya, bilangan real. Kalau S dan T kedua-duanya kita ambil bilangan 0, maka 0U ditambah 0V harus anggota V. Ya. 0U adalah vektor 0, 0V adalah vektor 0, 0 ditambah 0 adalah 0. Berada di V. Ya. Jadi vektor 0 selalu berada di subruang, apapun juga subruang itu. Ya. Nah, dengan perkataan lain, kita bisa mengatakan bahwa syarat perlu agar V adalah subruang, yaitu W memuat vektor 0. Ya. Masih ingat ya, syarat perlu dan cukup itu apa? Sudah kita pelajari di kuliah landasan ya. Syarat perlu itu adalah syarat yang
Kalau tidak dipenuhi, yang disyaratkan tidak berlaku. Ya, masih ingat ya, dalam implikasi, kalau kamu punya implikasi bila P maka I, syarat perlunya yang mana? Bila P maka Q, syarat perlunya yang mana? Jawab. Yang P, Romo. Apa? Syarat Yang Q, Romo. Yang Q ya. P adalah syarat cukup untuk Q. Q adalah syarat perlu untuk P. Ya. Mengapa? Sebab kalau Q salah, ya, kalau Q salah, P harus salah juga, ya. Karena kalau Q salah, P benar, implikasinya salah kan. Nah, jadi kalau Q itu bernilai salah, tidak terjadi, tidak berlaku, P juga tidak berlaku. Ya, jadi Q adalah syarat perlu untuk P. P adalah syarat cukup untuk Q sebab apa? Sebab kalau P benar, P berlaku, Q harus benar ya. Kalau P berlaku, Q tidak berlaku, implikasinya salah. Ya. Jadi kalau P benar, maka Q harus benar. Artinya P adalah syarat cukup untuk Q. Syarat cukup itu artinya kalau dipenuhi syaratnya, yang disyaratkan terjadi. Ya. Syarat perlu, ya, bernafas, itu syarat, maaf, syarat cukup ya. P adalah syarat cukup. Kalau yang disyaratkan itu terjadi, maka kalau syaratnya itu dipenuhi, maka yang disyaratkan terjadi. Ya, syarat cukup itu namanya. Ya, syarat cukup. Nah, dalam kuliah landasan sudah kita ketahui syarat perlu belum tentu cukup, syarat cukup belum tentu perlu. Ya. Syarat cukup sekaligus perlu bila P dan Q ekivalen. Ya. Bila P dan Q ekivalen, maka P adalah syarat perlu dan sekaligus syarat cukup. Ya. Logika ini harus kamu kuasai betul-betul karena kamu pakai di mana-mana dalam seluruh matematika ya. Jangan dihafalkan tapi dimengerti ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ya, kalau dikatakan bahwa vektor 0 selalu berada di dalam subruang, itu artinya apa? Semua subruang memuat vektor 0. Ya, semua subruang memuat vektor 0. Ya, jadi kalau W itu subruang, kalau W itu subruang, maka W itu memuat vektor 0. Ya. Kalau W itu subruang, ya, W pasti memuat vektor 0. Ya. Dari penyelidikan simpel kita tadi, kita tahu bahwa
vektor 0 selalu berada pada subruang. Artinya setiap subruang, ya, sebarang subruang memuat vektor 0. Jadi kalau ini saya ulangi lagi saja ya. Saya tulis ulang. Jadi dengan bahasa implikasi kita bisa menulis kalau diketahui W adalah subruang, maka harus memuat vektor 0. Ya. Vektor 0 harus anggota B. Ya. Nah, dengan bahasa implikasi yang tadi kita pelajari di atas ini P, ini Q. Jadi Q ini adalah syarat perlu ya. Oleh karena itu syarat perlu agar W subruang adalah memuat vektor 0. Ini yang dimaksudkan ya. Ini kalau hanya ditulis seperti ini mungkin kita kurang jelas ya. Nah, kalau ditulis dengan bahasa implikasi menjadi jelas sekali ya. W memuat vektor 0 atau vektor 0 anggota W adalah syarat perlu agar W itu merupakan subruang ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau 0 itu tidak berada di W, maka W bukan subruang ya. Nah, ini bisa kita pakai ya. Ini bisa kita pakai. Jadi ini ekivalen dengan apa? Ekivalen dengan apa? Dengan kontrapositifnya kan? Yaitu apa? Vektor 0 negasinya bukan anggota W, maka apa? Maka apa? Siapa tahu? W bukan subruang, Romo. Ya betul, W bukan subruang. Nah, ya. Jadi kontrapositifnya adalah bila kontrapositifnya dari implikasi ini ekivalen dengan kontrapositifnya ya, tautologi. Nah, ingat ya, negasi Q maka negasi P. Ya, kalau kamu menguasai logika, banyak hal dalam matematika itu menjadi jelas ya. Menjadi jelas sekali. Negasi P maka negasi. Jadi kalau nanti kamu menjumpai suatu himpunan W di dalam ruang vektor V, di dalam himpunan W itu tidak ada vektor nolnya, atau vektor 0 dari V tidak berada di W, W-nya pasti bukan subruang. Ya. Nah, ini bisa kita pakai sebagai patokan ya. Jadi misalkan kamu mempunyai ruang vektor V ya. Lalu di dalamnya ada subhimpunan W
ya. Tetapi vektor 0 dari V itu berada di sini, tidak berada di W. Ya. Lalu kamu menyimpulkan apa? Menyimpulkan apa? Vektor 0-nya tidak di W. Menyimpulkan apa? W bukan subruang dari V. W bukan subruang dari V. Ya. Jadi menggunakan ini ya. Jika 0 tidak berada di W, maka W bukan subruang. Nah, kalau ada subhimpunan W dalam ruang vektor V yang tidak memuat vektor 0. Vektor 0 itu bisa berada di luar W, bisa berada di dalam W. Ya. Kalau vektor 0-nya di luar W, kita simpulkan langsung ya. Tidak usah menggunakan teorema tadi ya. Tidak perlu menggunakan teorema di atas tadi ya. Menggunakan ini langsung kita simpulkan W bukan subruang. Ya, W bukan subruang. Nanti ada contohnya sesudah ini ya. Nanti ada contohnya sesudah ini ya. Nah, tetapi syarat perlu ini tidak cukup ya. Ini juga sudah kita pelajari di kuliah landasannya. Syarat perlu belum tentu cukup. Syarat cukup belum tentu perlu. Ya. Untuk menjadi mahasiswa kamu harus lulus SLTA, SMA. Ya. Itu namanya syarat perlu. Tapi apakah itu syarat cukup? Tidak. Nah, kalau kamu lulus, apakah kamu menjadi mahasiswa? Lulus SMA, apakah menjadi mahasiswa? Tidak. Ya. Banyak lulusan SMA itu yang tidak diterima menjadi mahasiswa ya. Jadi lulus SMA adalah syarat perlu. Sebab apa? Sebab kalau tidak lulus tidak bisa menjadi mahasiswa. Ya. Nah, apakah cukup? Tidak. Ya. Kalau lulus SMA, apakah langsung menjadi mahasiswa? Tidak. Ya. Belum tentu ya. Ada yang menjadi mahasiswa, ada yang tidak. Ya. Karena masih harus mengikuti tes lagi, saringan lagi ya di universitas, di perguruan tinggi. Ya. Jadi contoh itu mengatakan lulus SMA adalah syarat perlu, tetapi tidak merupakan syarat cukup untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Ya. Ini juga ya, 0 anggota W, 0 anggota W adalah syarat perlu. Ya, adalah syarat perlu agar W itu menjadi subruang. Ya. Nah, ini implikasi ini nilainya selalu benar ya. B ini benar ya. B ini benar. Ya. Nah, tetapi tidak merupakan syarat cukup. Artinya kalau kita balik, ya, Q syarat perlu, P syarat cukup ya. Jadi kalau ini
mau menjadi syarat cukup berarti dia harus berada di anteseden ya. Jadi kalau kita tulis vektor 0 anggota V, maka W subruang implikasi ini bisa benar, bisa salah. Ya. Nah, kalau implikasi ini selalu benar. Ya. Implikasi ini selalu benar. Kalau W subruang pasti memuat vektor 0. Itu dibuktikan di sini tadi ya. Dibuktikan di sini dengan mudah ya. S sama dengan T sama dengan 0. Berarti 0 pasti berada di dalam subruang ya. Tetapi jika vektor 0 anggota W, W-nya belum tentu subruang. Ya. Dengan perkataan lain, 0 anggota W maka W subruang adalah implikasi bisa benar, bisa salah. Ya. Nanti sesudah ini akan kita lihat contohnya ya. Ini ya, contoh 418 dan 419. Nah, ini. Jadi alinea ini penting sekali ya. Karena memuat vektor 0 adalah syarat perlu tetapi tidak cukup. Memuat vektor 0 adalah syarat perlu untuk suatu himpunan bagian subhimpunan dari ruang vektor, tetapi tidak cukup. Ya, kalau sudah memuat vektor 0, apakah dia otomatis subruang? Belum tentu. Nanti contohnya ya. Dibuktikan cukup dengan contoh ya, karena bisa benar, bisa salah ya. Kalau ada yang salah berarti belum tentu benar ya. Oke. Nanti sesudah ini ya, di bawah contoh ini akan kita lihat contoh yang menunjukkan bahwa meskipun memuat vektor 0, W-nya itu belum tentu subruang. Ya, bisa subruang, bisa tidak subruang. Ya. Jadi secara singkat kita simpulkan alinea ini dengan satu kalimat: memuat vektor 0 adalah syarat perlu tetapi tidak cukup agar subhimpunan merupakan subruang. Ya. Oke, ini nanti akan kita lihat contohnya di bawah ini ya. Sebelum kita lihat contoh ini, ada catatan kecil alinea berikutnya. Subhimpunan 0 sendiri dan P. Nah, jadi kalimat yang ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan kalau V itu adalah himpunan satu elemen, ya, atau V itu berimpit dengan P, maka W ini adalah
subruang, ya. Nah, jadi sekali lagi subhimpunan yang memuat satu vektor, yaitu vektor 0 saja, dan seluruh ruang vektor V sendiri merupakan subruang dari V. Tetapi kedua subruang ini disebut subruang trivial. Ya, trivial itu artinya remeh, ya, tidak banyak artinya, tidak banyak gunanya, ya. Nah, jadi subruang tak trivial itu apa? Subruang tak trivial adalah subruang yang bukan ini dan bukan ini, ya. Yang tidak sama dengan V, tidak sama dengan himpunan satu elemen 0 saja. Ya. Semua subruang yang bukan kedua ini disebut subruang tak trivial. Ya. Oke. Ini catatan ya, Pak. Mudah ya. Mengapa W dengan satu elemen ini adalah subruang? Karena dia merupakan ruang vektor. Ya, buktinya. Ya. Buktinya bisa menggunakan teorema di atas juga. Ya. SUTV ya, U dan V-nya hanya satu ya. SUTV, U-nya ya 0, V-nya ya 0 kan. Padahal kalau S kali 0 adalah 0 ya. Jadi anggota W lagi ya. Apalagi ini ya, V itu tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar, tertutup terhadap operasi jumlahan. Ya, jadi menurut teorema merupakan subruang. Ya. Ini dan ini adalah subruang yang disebut trivial. Ya, karena trivial itu artinya tidak penting, ya, remeh. Contoh 416 sudah kita lihat ya. Contoh 16 sudah kita lihat. Nah, contoh 16 kemarin sudah kita lihat. Ini contoh apa tuh ini? Ini adalah contoh subhimpunan dari Rn yang memenuhi persamaan homogen ini. Berarti ini adalah subhimpunan dari Rn yang memenuhi persamaan homogen. Ya, ini ruas kanannya 0 disebut persamaan homogen. Ya, merupakan subruang. Ya. Nah, kalau X1 sampai Xn itu semua 0, 0, 0, 0, 0, maka 0,0,0,0 pasti memenuhi ini. Ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya. Jadi 0,0,0,0 yaitu vektor 0 pasti berada di dalam subruang W. Tadi sudah kita lihat ya. Vektor 0 berada di dalam subruang W ya. Nah, itu kalau dibaca secara geometris ya. Secara geometris misalnya di R2 bidang ya. Di R2 bidang ini adalah persamaan garis ya. Kalau 0,0,0,0 memenuhi ini berarti garis ini melalui titik 0 ya kan. Bahasa geometri itu ya. Jadi
ini adalah persamaan garis yang melalui titik 0. Ya. Nah, kalau R3 ruang, ya persamaan bidang yang melalui titik 0. Ya. Ini persamaan vektor X1, X2, Xn, ya, di mana vektor 0 itu memenuhi, berada di B. Ya, ini cocok dengan yang dikatakan di atas, ya. Memuat vektor 0 adalah syarat perlu. Jadi kalau ini sudah terbukti subruang, ya pasti vektor 0 itu berada di dalam subruang ini ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya, ini sudah kita lihat buktinya minggu yang lalu. Ya. Nah, sekarang diberikan contoh 417, 418, dan 419. Ya, 3 contoh. Ya. 417. R4. Ya, W adalah subhimpunan dari R4 yang koordinat keempatnya sama dengan 1. Ya. Jadi W ini sama dengan apa? W sama dengan X1, X2, X3, X4, anggota R4, sedemikian sehingga apa? X1, X2, X3 itu bilangan X3 itu adalah bilangan real dan X4 sama dengan apa? X4 sama dengan apa? Siapa yang tahu? 1. Ya. Mengerti? Ini subhimpunan dari R4 dengan koordinat keempatnya sama dengan 1. Nah, jadi X1, X2, X3 sembarang bilangan real, tetapi X4 sama dengan 1. Apakah ini subruang? Bukan ya, karena menggunakan teorema di atas, kalau U menggunakan teorema di atas, kalau kamu mempunyai U sama dengan misalkan 0,0,0,1, kemudian kamu mempunyai P sama dengan 1,1,1,1, ya, ini anggota W kan? Ini juga anggota W ya, karena koordinat keempatnya sama dengan 1 ya. U ditambah V sama dengan apa? Siapa yang tahu? U tambah V sama dengan apa? Siapa yang tahu? 1,1,1,2 Rom. Oke, 2. Anggota W atau bukan? Bukan Romo, koordinat keempatnya bukan 1. Betul sekali ya. Karena koordinat keempatnya bukan 1, maka
bukan anggota V. Ya. Jadi menggunakan teorema di atas, syarat pertama tidak dipenuhi ya. Jadi V bukan subruang ya. Ya, V bukan subruang. Ya. Nah, tetapi bisa juga dengan yang tadi kita bicarakan ya, yang tadi kita bicarakan, yaitu memuat titik nol adalah syarat perlu. Ya. Memuat titik nol adalah syarat perlu. Jadi kalau tidak memuat titik nol berarti W bukan subruang. Ya, masih ingat ya. Tadi kita punya apa? Tadi kita punya kalau vektor 0 itu bukan anggota V, maka V bukan ya subruang dari P ya. Subruang dari R4. Ya. Memuat vektor 0 adalah syarat perlu. Jadi kalau tidak memuat vektor 0 bukan subruang ya. Itu juga bisa dipakai seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, di sini kita menulis apa? Kita menulis apa? Vektor 0 sama dengan 0,0,0,0 anggota V atau bukan? Bukan, Romo. Sebab koordinat keempatnya bukan 1. Betul sekali. Yang jawab kok Justin terus ya. Yang lain di mana kok tidak pernah bicara. Ya, bukan anggota V sebab anggota V itu syaratnya adalah koordinat keempat harus 1. Di sini koordinat keempatnya 0. Ya. Koordinat keempat harus 1. Di sini koordinat keempatnya 0. Jadi bukan anggota V. Ya. Nah, karena vektor 0 bukan anggota V, maka kita simpulkan jadi V bukan subruang. Ini ya. Yang ditulis di buku ini. V bukan subruang karena vektor 0 tidak terletak di V. Ya. Jadi memakai teorema di atas ini boleh, memakai syarat perlu ini juga boleh. Ya. Memakai syarat kedua juga juga boleh ya. Memakai syarat kedua juga boleh. Ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. S sama dengan 2 ya. Jadi SU sama dengan 0,0,0,2 ya. 0,0,0,2. Nah, bukan anggota V karena apa? Karena koordinat keempatnya bukan 1 ya. Nah, ini menggunakan teorema 451 yang B. Ingat teorema 415 itu harus memenuhi A dan B, ya, konjungsi A dan B.
supaya V merupakan subruang. Nah, kalau B-nya itu salah, berarti konjungsi itu salah, berarti tidak dipenuhi syaratnya, ya. Jadi bukan subruang, ya. Jadi kalau yang tadi itu tidak memenuhi syarat A, yang bawah ini tidak memenuhi syarat B, ya. Salah satu, tidak harus kedua-duanya, ya. Kamu boleh pilih, ya. Tidak harus A dan B kedua-duanya, ya. Ingat, konjungsi bernilai salah apabila sekurang-kurangnya salah satu proposisi penyusunnya salah, ya. Jadi salah satu, tidak usah kedua-duanya. Jadi kalau A itu salah, sudah tidak memenuhi syarat, ya. Kalau B itu salah, tidak memenuhi syarat, jadi bukan subruang. Jadi ini bukan subruang, bisa menggunakan teorema, bisa menggunakan syarat perlu, ya. Oke. Sekarang 418, R4 lagi. Ya. R4 lagi. Ya. W di sini apa? W di sini adalah himpunan X1, X2, X3, X4 anggota R4 sedemikian sehingga, ya, semua vektor di R4 yang semua koordinatnya non negatif, ya. Jadi apa? X1 non negatif. Non negatif itu apa? Marceliana, non negatif itu apa? Positif, Romo. Oh, salah. Non negatif itu apa? SMA ini. Lebih besar daripada 0, Romo. Salah. Salah. SMA ini. Madi Raditya. Madi Raditya. Oh, bilangan positif dan 0, Romo. Dan Atau salah. atau, ya. Jadi jangan lebih besar 0, tetapi lebih besar atau sama dengan 0, ya. Atau, ya, jangan dan, ya, karena kalau dan itu tidak ada, ya, bilangan yang lebih besar 0 dan sekaligus sama dengan 0 itu tidak ada, ya. Tidak ada. Yang ada adalah lebih besar 0 atau sama dengan 0, ya. Jadi Marceliana tadi salah karena menganggap non negatif itu positif. Salah, ya. Non negatif itu adalah positif atau 0, gitu, ya. Ini SMA, pelajaran SMA, ya. Positif atau 0, ya. X2 positif atau 0. X3 positif atau 0. X4 positif atau 0, ya. Semua koordinatnya non negatif, ya. Nah, ini bukan subruang, ya. Coba kalau kita
ambil U sama dengan 1,1,1,1 ya. Oh. U adalah vektor 1,1,1,1,1. Ini anggota W atau tidak? Teresia Ruri. 1,1,1,1 ini anggota W atau bukan? Teresia Ruri langsung. Anggota W yang Romo. Anggota W karena apa? Karena koordinat 4 bilangan 1. Loh, kamu itu di contoh 417 apa 418? Kok kamu masih tidur di 417? Karena semua koordinat bilangan non negatif, Romo. Apa? Karena Lagi? semua koordinat bilangan non negatif. Ya, karena semua koordinatnya adalah bilangan non negatif. Betul ya. Jangan karena koordinat 4-nya adalah 1 ya, itu adalah contoh 417 ya. Sudah lewat itu, sudah lewat ya. Jadi ini adalah vektor U ya, anggota B ya. Kemudian ambillah S-nya sama dengan -1. Bilangan negatif ya. Maka SU sama dengan apa? Teresia. Teresia. S sama dengan -1. SU sama dengan Teresia Ruri Lamso. -1, -1, -1, -1. Ya, betul. Teresia, ini anggota W atau bukan? Bukan, Romo. Bapak-bapak? Karena dia bilangan negatif. Karena koordinatnya Bilangan negatif. ya adalah koordinatnya bilangan negatif. Anggota W itu semua tidak boleh negatif, ya, positif atau nol itu tidak boleh negatif. Nah, di sini malah semua negatif ya, jadi bukan anggota W. Jadi teorema 415 syarat B tidak dipenuhi ya, tidak dipenuhi. Sehingga bukan merupakan subruang ya. Jadi di sini kita sudah boleh menyimpulkan ya. Kita sudah boleh menyimpulkan di sini ya. Jadi W bukan ya subruang. Ya, B bukan subruang. Sebab apa? Sebab tidak memenuhi syarat B dari teorema 415 ya. Nah, kalau kamu mau menyelidikinya
Kalau kamu mau menyelidikinya menggunakan syarat pertama, ya boleh juga ya. Boleh juga. Cukup dengan contoh ya, misalkan demikian. Ini saya hapus. Ya. Kemudian ini saya berikan P sama dengan min 2, min 3, min 4, min 5. Oh maaf, sorry. Ya, sorry, salah ya. Menggunakan syarat yang pertama tidak bisa membuktikan bukan subruang. Karena apa? Karena dua bilangan non negatif kalau dijumlahkan hasilnya tetap non negatif ya. Mengerti tidak? Kalau positif tambah positif, positif kan? Positif ditambah 0, positif kan? 0 ditambah 0, 0 kan? Jadi jumlahnya selalu positif atau 0. Ya. Jadi kamu tidak bisa menggunakan syarat A untuk membuktikan bukan subruang ya. Untuk membuktikan bukan subruang, kamu menggunakan syarat B ya. Bilangan negatif S, maka SU mempunyai koordinat yang negatif. Jadi tidak terletak pada W. Jadi dengan demikian W bukan subruang ya. Nah, sekarang saya tanya. Nah, saya tulis lagi ya di sini ya. S sama dengan min 1, maka SU bukan anggota W. Jadi W bukan subruang. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Vektor 0 adalah 0,0,0,0. Ya. Anggota W atau bukan? Lucia Grandita. Anggota W, Romo. Apa-apa? Sebab koordinatnya bilangan non negatif. Ya, betul. Sebab koordinatnya bilangan non negatif ya. Non negatif itu boleh positif, boleh 0 ya. Jadi 0,0,0,0 anggota W karena semua koordinatnya tidak negatif. Ya, non negatif. Nah. Ini yang tadi saya katakan contohnya bahwa memuat vektor 0 itu perlu tetapi tidak cukup ya, tidak cukup kalau 0 itu anggota 0 anggota W, maka
W subruang, belum tentu benar ya. Nah, contohnya ini ya. Contohnya kasus ini ya. Contohnya 418 tadi sudah dikatakan di atas ya. 0 anggota W benar ini ya. W subruang salah karena W bukan subruang ya. Ini benar, ini salah. Ini bernilai salah ini ya. Ini bernilai salah ya. Ngerti nggak? Ini bernilai salah implikasi ini ya. Meskipun W itu memuat vektor 0, tetapi W itu bukan subruang. Ya. Jadi memuat vektor 0 tidak menjamin bahwa W itu subruang. Ya. Contohnya ini, meskipun W ini memuat vektor 0, tapi dia bukan subruang. Memuat vektor 0 adalah syarat perlu. Ya. Nah, kalau W itu subruang, harus memuat vektor 0. Ya. Tapi tidak cukup. Kalau W memuat vektor 0, belum tentu dia subruang. Ya. Contohnya 418. Ya. W, walaupun W memuat vektor 0, W tidak harus merupakan subruang. Ya. Inilah sebabnya memuat vektor 0 merupakan syarat perlu tetapi tidak cukup. Ya, sudah saya jelaskan tadi di atas ya. Syarat perlu tetapi tidak cukup ya. Subruang harus memuat vektor 0, tetapi kalau memuat vektor 0 belum tentu dia adalah subruang ya. Contohnya ini juga 419 ya. Juga 419 ya. R4 lagi, W adalah himpunan semua vektor yang memenuhi X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Ini bilangan real, bilangan real, bilangan real, bilangan real. Anggota W ya. Anggota W. Jadi W di sini sekarang apa? W di sini sekarang X1, X2, X3, X4, anggota R4, sedemikian sehingga apa? X1 bilangan real X1 dikalikan bilangan real X2 harus sama dengan 0. Ya. Harus sama dengan 0. Ya. Jadi syaratnya anggota W apa? Koordinat pertama kali koordinat kedua sama dengan 0. Ya. Misalkan U sama dengan 2,0,1,3. Anggota W atau bukan? Anggota W atau bukan? Tumpal. 2,0,1,3. Anggota W ini atau bukan? Tumpal. Ya, tumpal. Tidak kedengaran? Tidak kedengaran? Suaramu kok tidak kedengaran? Tumpal suaranya enggak kedengaran. Mikrofonnya Tumpal rusak Romo, jadi Tumpal udah jawab di kolom chat.
Oh, tumpal jawabnya di kolom Z. Atau anggota W. Oke, tumpal menjawab anggota W. Ya. Mikrofonnya rusak tumpal. Ya. Ini adalah anggota W. Ini adalah anggota W. Karena apa? Karena X1 kali X2 sama dengan 0. Ya. Nah, misalkan P sama dengan 2,1,3,4. Arimbi. Ini anggota W atau bukan? Arimbi. Bukan, Dua. Romo. Sebab apa? Sebab apa? Sebab X1 kali X2 bukan 0. Berapa kali berapa? 2 kali 1. X1 kali X2. Betul. Jadi ini bukan anggota W karena ini 2, ini 1. 2 kali 1 tidak sama dengan 0, jadi bukan anggota W. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil 2 anggota W. U1, 0, X3-nya terserah, X4-nya terserah. Bebas, bilangan real ya. Kemudian V-nya 0,1, terserah asal bilangan real. Ya. Jumlahkan U ditambah V sama dengan 1 ditambah 0, 1. 0 ditambah 1, 1. X3 tambah Y3, X4 tambah Y4. Ya. Apakah ini anggota W? Misal Ajeng. Bukan, Romo. Apa? Sebab X1 kali X2 bukan 0. Tetapi Betul. 1 kali 1 hasilnya 1. Betul. Jadi U ditambah V bukan anggota W. U tambah V ini bukan anggota W sebab jadi ini bukan anggota W sebab koordinat pertama kali koordinat kedua sama dengan 1 ya, padahal syaratnya harus sama dengan 0. Jadi bukan anggota W. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. 0 vektor 0 0,0,0,0 ya. Pauline prima 0,0,0 anggota W atau bukan? Iya, Romo. Bapak-bapak? Karena X1 kali X2 hasilnya 0. Berapa kali berapa? Ya. 0 kali 0. Ya. Anggota W sebab X1 0, X2 0, X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi berada di W. Ya. Nah, 0 anggota W. Padahal W bukan subruang. Ya. Ini W bukan subruang sebab tidak memenuhi syarat pertama dari teorema 415. Tidak tertutup terhadap jumlahan. Ya. Jadi dalam contoh ini, kalau ini kita tulis dengan bahasa implikasi, 0 anggota W, maka W subruang
implikasi ini bernilai salah, ya. Implikasi ini bernilai salah, ya, sebab antecedennya benar, konsekuennya salah, ya. W adalah bukan subruang. Jadi antecedennya benar, konsekuennya salah, ya. Jadi ini contoh W memuat vektor 0 tidak merupakan syarat cukup, ya. Tidak merupakan syarat cukup. Syarat perlu tetapi tidak cukup. Ya, contohnya 418 dan 419, ya. Meskipun W itu memuat vektor 0, tetapi dia bukan subruang, ya. Meskipun dia itu memuat vektor 0, tapi dia bukan subruang, ya. Nah, jadi 418 dan 419 itu adalah contoh dari tadi ini, ya, ini, ya, 418, 419 memuat vektor 0 adalah syarat perlu tetapi tidak cukup. Ya, tidak cukup artinya bila W memuat vektor 0, W belum tentu merupakan subruang. Ya, syarat perlu artinya bila W subruang, maka W memuat vektor 0. Ya. Sekarang teorema 4110. Ya. Teorema 4110 adalah generalisasi dari contoh 416. Kalau 416 ini memenuhi persamaan homogen, satu persamaan, ya, persamaan linier homogen. Ini satu, ya. Nah, sekarang kalau persamaannya tidak hanya satu, tetapi ada M buah persamaan, apakah W-nya itu tetap subruang? Nah, tetap, ya. Ternyata tetap. Nah, jadi kalau contoh 416 persamaannya hanya sebuah, ya. Himpunan semua vektor yang memenuhi persamaan linier homogen ini merupakan subruang. Ya. Kalau diperumum, himpunan semua vektor yang di Rn yang memenuhi sistem persamaan linier homogen merupakan subruang. Bedanya apa? 416 hanya satu persamaan, sedangkan teorema 4110 ada M persamaan. Ya, masih ingat, ya, ini di kuliah aljabar linier disebut apa? Disebut apa ini? Disebut S P L H. Masih ingat, ya? Sistem persamaan linier homogen. Ya, sistem persamaan linier, ini ada liniernya, ya. Sistem persamaan linier homogen, SPLH, ya. Masih ingat, ya, SPLH, ya? Ingat enggak? Atau udah lupa?
Regina Valencia. Mana wajahnya? Coba kamera dihidupkan semua. Kamera dihidupkan. Regina Valencia. Ya, Romo. Sistem persamaan linear homogen itu apa? Sudah belajar belum di semester 1? Sebentar, Romo. Saya ingat. Sepertinya sudah, Romo. Sudah. Ya. Apa itu? SPL yang ruas kanannya sama dengan 0. Ya, betul sekali. SPL yang ruas kanannya semua 0 ya. Kalau ada SPL, sistem persamaan linear, di mana B-nya sama dengan 0, maka disebut SPLH. Nah, ini mengulang semester 1 ya. Jadi SPL itu apa? Ya, SPL itu bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya matriks A kali vektor X sama dengan vektor B. Ya. Ini SPL namanya. Ya. A-nya adalah matriks M kali O. Matriks A adalah matriks M kali N. Ya. Nah, coba saya tanya. M itu menunjukkan apa? Mutiara. M. M ini menunjukkan apa mutiara? Baris bukan, Romo. Ah, betul. Ya, M ini menunjukkan baris. Kalau di dalam sistem persamaan linear, M ini menunjukkan apa? Mutiara. Dalam sistem persamaan, M menunjukkan apa? Baris. Iya, kalau dalam matriks menunjukkan baris. Kalau dalam sistem persamaan menunjukkan apa? Mutiara. Menunjukkan Justin? Jumlah persamaannya. M-nya menunjukkan apa? Jumlah persamaannya. Oke, betul. M-nya adalah banyaknya persamaan di dalam SPL. Masih ingat ya? Ada persamaan 1, persamaan 2, sampai persamaan ke M. Ya. Lalu N-nya menunjukkan apa? Justin, N-nya ini. Jumlah variabelnya. Jumlah variabelnya ya, X1, X2, X3, Xn ya. Jadi ini hanya mengulang semester 1 loh nih ya. Jadi X vektor X ini adalah komponennya X1, X2, Xn ya. Jadi ini anggota Ln ya. Kemudian B-nya sama dengan B1, B2 sampai B berapa? Siapa yang tahu? Antonius Renard. B1, B2, B3 sampai B berapa? Terakhir
Iya, Pak. Ini udah kebuka kan ya mic-nya? Udah. Udah, Rom. Oke. Sampai BN juga sama. Salah. Eh? Salah. Tunggu. Kan ini berarti perkalian matriks ya, Romo? Iya, perkalian matriks. Matriks M kali N dikalikan dengan matriks apa kali apa. Vektor X ini berapa kali berapa? Ini M kali N. A-nya. X-nya berapa kali berapa? Ini lihat ini. Antonius. Ini berapa kali berapa ini? 1 kali N. Aduh. Berapa baris? Barisnya berarti N. Berapa kolom? 1. Berarti berapa kali berapa? N kali 1. N kali Baris 1. kali kolom kan? Ya. Nah. Ya, N kali 1. Ini M kali N. Ini N kali 1. Jadi B berapa kali berapa? M kali 1. Jadi B1, B2, B3, BM. M, ya. BM, ya. Jadi ini berada di mana? Berada di R, M, ya. Jadi X-nya itu anggota Rn, B-nya anggota Rm, ya. Nah, kalau B-nya itu 0 vektor, nah, kalau B-nya itu 0,0,0,0, kita mempunyai SPLH, ya, yaitu AX sama dengan 0, ya. Nah, inilah SPLH, ya. Yaitu B-nya ini, bedanya SPL dengan SPLH, kalau SPL B-nya bukan 0 vektor, ya. Tidak semua BI ini 0. Kalau semua BI ini B1 sampai BM ini 0, 0, 0, 0, 0 semua, maka kita mempunyai SPLH, sistem persamaan linier homogen. Ya. Inilah bedanya antara SPL dengan SPLH, ya. Di semester 1 kamu belajar apa? Di semester 1 kamu belajar mencari penyelesaian SPL dan penyelesaian SPLH, ya. Menggunakan metode apa? Mencari penyelesaian SPL itu kamu menggunakan metode apa? Lupa apa ingat? Ingat apa lupa? Gauss-Jordan bukan, Rom? Ya, William? Gauss-Jordan. Iya, eliminasi Gauss-Jordan, ya. Nah, eliminasi itu jangan kamu lupakan, ya. Eliminasi Gauss-Jordan itu akan dipakai. Ya, sebentar lagi akan kita lihat, ya, bahwa kita akan memakai eliminasi Gauss-Jordan. Nanti kalau kamu mengerjakan soal-soal untuk menyelesaikan SPLH seperti ini atau SPL, kamu akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi yang lupa harap diingat kembali, ya, bagaimana caranya menyelesaikan SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sekarang saya cek, coba saya periksa apakah kamu masih ingat apa tidak, ya. Kalau kamu menyelesaikan SPL yang B-nya ini tidak 0, ya, SPL, mencari
penyelesaian SPL, ada berapa kemungkinan penyelesaian SPL? Ada berapa kemungkinan penyelesaiannya? 3 kemungkinan, Romo. 3 kemungkinan, Justin. Sebutkan satu persatu. Tidak mempunyai penyelesaian, Tidak mempunyai penyelesaian, hanya memiliki satu penyelesaian, hanya memiliki satu penyelesaian, dan memiliki tak hingga penyelesaian. memiliki tak hingga penyelesaian. Benar sekali. Wah. Justin ini besok kalau sudah semester 6 atau 8 akan saya minta menjadi asisten aljabar linier. Mau apa tidak, Justin? Mau, Romo. Menggantikan Kak Yuda, ya. Besok akan dipanggil Kak Justin. Betul sekali, ya. Setiap kali kamu menyelesaikan SPL, maka selalu ada 3 kemungkinan, ya. Atau tidak punya penyelesaian, atau punya penyelesaian tunggal, atau mempunyai tidak berhingga banyak penyelesaian, ya. Sebenarnya hal itu saya tidak tahu ya apakah diterangkan apa tidak, ya. Hal itu mudah sekali diilustrasikan dengan garis-garis pada bidang, ya, untuk R2. Ya, kalau R-nya ini R2, ya, maka kalau R-nya ini R2, Rm juga R2, maka kita punya 2 persamaan dengan 2 variabel, maka setiap persamaan merupakan garis, ya. Garis lurus, ya, karena linier, ya. Nah, sekarang saya tanya, penyelesaian dari sistem persamaan itu artinya apa sih? Penyelesaian. Ya, di sini di dalam buku ini dipakai istilah yang kurang bagus, ya, yaitu jawab ini, ya. Dipakai istilah jawab, ya. Saya kurang cocok dengan istilah ini, ya. Jawab ini maksudnya penyelesaian, ya. Lebih bagus penyelesaian, ya. Penyelesaian. Nah, kalau X ini adalah penyelesaian, artinya apa tadi penyelesaian itu? Artinya apa penyelesaian itu? Solusinya bukan Romo. Ya, oke. Solusi kan sinonimnya penyelesaian, ya. Solusi itu apa? Nah, tanya, karena solusi itu hanya kata lain, ya. Apa solusi itu? Si matriks X-nya bukan Romo. Matriks, ya. Solusi itu apa, ya? Skolastika. Apa penyelesaian dari apa maksudnya? Kalau kamu punya SPL, penyelesaian itu artinya apa? Ingat saya juga solusi, Romo. Soalnya yang di bukunya referensi Bu Ani solusi, Romo. Kalau kamu mencari penyelesaian, itu berarti kamu mencari X1, X2, Xn yang memenuhi semua persamaan, kan? Kamu mencari X1, X2, Xn yang memenuhi semua M persamaan, ya.
Dalam bahasa geometri, memenuhi itu artinya apa? Dalam bahasa geometri, memenuhi itu artinya vektor X ini, X1, X2, Xn ini terletak pada garis. Ya. Nah, jadi dengan bahasa geometri, kalau kamu mempunyai R2 dengan dua persamaan, itu berarti kamu mempunyai dua garis, ya. Kalau kamu mempunyai dua garis, ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama berpotongan, kemungkinan kedua itu sejajar, kemungkinan ketiga adalah berimpit, ya. Jadi kalau saya beri nama, kemungkinan pertama ini garis pertama, ini garis kedua, ini garis pertama, lalu ini garis kedua, ya, sejajar, garis pertama dengan garis kedua sejajar, dan kemungkinan ketiga garis pertama berimpit dengan garis kedua, ya. Tidak ada kemungkinan lain, ya. Nah, jadi sistem persamaan SPL itu kalau N-nya sama dengan 2 dan M-nya sama dengan 2, bisa kita gambarkan sebagai dua garis, ya. Dua persamaan itu menyajikan dua garis. Penyelesaian itu artinya apa? Penyelesaian itu artinya mencari titik X1, X2 yang memenuhi L1 dan memenuhi L2, ya, itu penyelesaian, ya. Dan secara geometri memenuhi L1 berarti terletak di L1, memenuhi L2 terletak di L2, berarti mencari penyelesaian itu artinya apa? Mencari penyelesaian itu secara geometris mencari titik potong, ya. Titik potong. Mencari titik potongnya ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan. 1 titik potong, tak hingga banyak titik potong. Ini tak hingga banyak titik potong kalau berimpit. Dan tidak ada titik potong harus sejajar, ya. Kalau kamu punya 2 garis, hanya ada 3 kemungkinan ini, ya. Berpotongan, sejajar, berimpit. Tidak ada kemungkinan lain, ya. Oke. Sekarang terakhir kita buktikan secara cepat teorema 4110, ya. Penyelesaian SPLH AX sama dengan 0 merupakan subruang dari Rn. Ya, tadi kita lihat, ya. A ini M kali N, ini X ini adalah N kali 1 berada di Rn. Ya. 0 ini berada di Rm. Ya. 0-nya Rm ini, ya. Ya, ini adalah
SPLH yang terdiri dari M persamaan dan N variabel. Ya. Nah, di semester 1 kamu mencari penyelesaiannya. Ya. Sekarang penyelesaiannya itu karena ini anggota Rn, penyelesaiannya di Rn. Ya. Kamu kumpulkan himpunan semua penyelesaian dari SPLH ini adalah subhimpunan dari Rn yang merupakan subruang. Ya, bukti menggunakan SU plus TP. Ya. Misalkan W adalah himpunan semua penyelesaian dari SPLH. Ya. Kita buktikan W subruang. Ya, dengan menggunakan SU plus TP anggota W. Ya. Ambil U dan V di W. Karena U anggota W jadi U penyelesaian. AU sama dengan 0. AP sama dengan 0 karena V adalah penyelesaian. Nah, kemudian ambil sembarang bilangan real S dan T, kita selidiki SU plus TV. Apakah anggota W? Nah, supaya menjadi anggota W, kalau dikalikan dengan A harus sama dengan 0. Karena penyelesaian kan. Supaya menjadi anggota W dikalikan dengan A harus sama dengan 0. Ya. Maka kita kalikan A kali SU plus TV, kita hitung ya. Menggunakan perkalian matriks, sifat-sifat perkalian matriks distributif. A SU plus A TV, A SU plus A TV, ya, distributif. Kemudian karena S ini adalah bilangan real, A kali SU sama dengan S kali AU. Karena S ini bilangan real ya. Karena S ini bilangan real. Kalau S ini bukan bilangan real tapi matriks tidak boleh. Tapi karena S ini bilangan real, ini perkalian matriks ya. Yang sudah kita pelajari di semester 1 atau di SMA. S kali AU, T kali AP. AU sama dengan 0, AV sama dengan 0, S kali 0 sama dengan 0, T kali 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, jadi A kali SU plus TV sama dengan 0. Berarti SU plus TV adalah penyelesaian dari SPLH. Ya. Berarti anggota W. Ya, karena W himpunan semua penyelesaian. Ya. Dengan demikian W adalah subruang. Ya. Jadi teorema 410 mengatakan apa? Himpunan semua penyelesaian dari SPLH selalu merupakan subruang dari Rn. Ya. Nah, ini adalah perkembangan dari apa yang kamu pelajari di semester 1. Kalau di semester 1 yang kamu pelajari apa? Kalau di semester 1 yang kamu pelajari adalah mencari himpunan penyelesaian, ya. Titik, ya. Kalau kamu diberikan SPLH dengan eliminasi Gauss-Jordan, kamu mencari himpunan penyelesaian titik, ya. Nah, kamu mendapatkan himpunan penyelesaiannya X1 sama dengan sekian, X2 sekian, X3 sekian, X4 sekian, dan seterusnya ya. Penyelesaiannya selesai, titik. Hanya sampai di situ. Nah, sekarang setelah kita mempelajari ruang vektor, kita tahu bahwa himpunan semua penyelesaian itu merupakan subruang dari Rn ya. Kalau variabelnya ada n buah. Ya. Subruang. Yang baru itu di sini ya. Kalau dulu kita hanya mencari penyelesaian dengan eliminasi Gauss-Jordan, sekarang kita tambah pengetahuan himpunan semua penyelesaian itu kalau dikumpulkan semua penyelesaian itu ternyata merupakan subruang dari Rn.
Dan di subruang itu disebut subruang penyelesaian. Ya. Subruang dari sistem persamaan linear mungkin disebut subruang penyelesaian. Ya. Nah, di sini ada catatan kecil. Ini tidak berlaku untuk SPL. Ya. Ini hanya berlaku untuk SPLH. Ya. Kalau ruas kanannya ini sama dengan B, tidak sama dengan 0. Ya, ini berarti SPL ya. Penyelesaiannya tidak merupakan subruang. Ya, himpunan penyelesaiannya. Ya. Buktinya mudah sekali ya. Kalau U adalah penyelesaian, ternyata 2U bukan penyelesaian. Kalau U anggota W, 2U itu bukan anggota W. Jadi tidak memenuhi syarat himpunan, subruang, ya, tidak memenuhi syarat subruang. Kalau U itu adalah penyelesaian, jadi AU sama dengan B, 2U, A2U sama 2AU sama dengan 2B. Tidak sama dengan B, jadi 2U bukan penyelesaian. Ya, jadi tidak memenuhi teorema 415, jadi tidak merupakan subruang. Nah, kesimpulannya, teorema ini hanya berlaku untuk SPL yang homogen. Ya. Untuk SPL yang tidak homogen tidak berlaku. Penyelesaiannya tidak membentuk subruang. Kalau homogen, penyelesaiannya membentuk subruang. Oke, waktunya udah habis. Ini contoh ya. Ini contoh ya. SPLH seperti ini kan. Masih ingat ya. Ini semester 1 ini ya. SPLH ini eliminasi Gauss-Jordan. Ini matriks namanya matriks echelon ini ya. Echelon baris ya. Penyelesaiannya ini. Lalu ini. Lalu ini. Lalu penyelesaiannya adalah suatu bentuk seperti ini yang nanti akan kita pelajari berikutnya. Ini disebut kombinasi linier. Ya, jadi sesudah ini kita akan membicarakan kombinasi linier. Oke, demikian kuliah untuk hari ini. Karena waktunya sudah habis. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Gabriela Pascaliana, silakan bertanya. Belum ada, Romo. Ebenezer, tanya apa? Belum ada, Romo. Alena, tanya. Belum ada, Romo. Clara Octavia, tanya. Belum ada, Romo, masih cukup jelas. Maria Marta Pramesti. Oke, kita lanjutkan besok pagi ya. Besok pagi kita lanjutkan dengan kombinasi linier. Ya. Tadi sudah dimulai ya. SU plus TV itu kombinasi linier ya. Besok akan kita selidiki lebih jauh kombinasi linier itu apa. Sekian, sampai jumpa lagi besok pagi. Aljabar liniernya kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu besok pagi di ruang Zoom yang sama. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.